Selamat siang, berikut untuk pengujian inverter Rakmon 5000 watt 48 volt. Di sini hybrid ya, touchscreen 5000 watt 48 volt, dan di sini untuk nomor ordernya. Ini langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk menu-menu yang ada di dalam inverter Rakmon ini ya. Oke, sebelum itu di sini saya akan jelaskan untuk cara menyalakan pertama kali ya. Di sini kita nyalakan MCB software terlebih dahulu, kemudian MCB baterai kita nyalakan, setelah itu MCB software kita off-kan, dan setelah itu inverter kita nyalakan ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya untuk inverternya sudah menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk menu yang pertama, yaitu informasi panel surya. Karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati saja ya. Kemudian di sini kita lihat untuk menu yang kedua, yaitu ada parameter AC input ya. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini untuk cara settingnya kita cukup tekan saja seperti ini. Sini sudah dikali 10 ya. Misal kita ingin menyeting di 250 volt, maka cukup kita tekan angka 2 dan 5 saja. Kemudian kita centang ya. Dan di sini secara otomatis sudah tersetting. Nah, di sini nanti bisa disesuaikan dengan keinginan customer. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian ya. Di sini plug dan float juga bisa disetting. Misal di sini kita menggunakan 53 volt, kita settingkan 53. Di sini juga sama 53. Di sini sesuai dengan keinginan. Kemudian di sini arus pengisian, di sini 5 ampere ya. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan, yaitu minimal di sini 5 ampere dan maksimal 40 ampere ya. Di sini juga bisa disesuaikan dengan keinginan customer. Kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya, yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai ya. Ada lead acid, lithium, dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Oke, kita kembali. Kemudian di sini kita ke menu selanjutnya ya, yaitu ada prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini untuk AC yaitu PLN ya, dan DC di sini inverter. Kita bisa pilih salah satu untuk menu prioritas ini. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya, yaitu ada pengaturan ATS. Di sini HVR recovery di 51 volt dan LVD di 46 volt. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Di sini nanti untuk LVD, ketika tegangan berada di 46 volt atau di bawah 46 volt, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke PLN ya. Di sini untuk mode DC ya, untuk pengaturan ini. Jadi nanti ketika berada di tegangan 46 volt atau di bawah 46 volt, maka secara otomatis sudah terpindah ya di sini. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya, yaitu ada bahasa. Di sini kita bisa pilih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu ya. Kemudian kita kembali lagi. Di sini ada menu adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485. Di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada tentang. Kita bisa lihat untuk model ya, di sini solar inverter dan nominal daya di 5000 watt ya, serta nominal output di 220 volt. Oke. Kita kembali, kita akan ujikan. Di sini yang pertama kali input PLN saya nyalakan dulu. Oke, di sini input PLN sudah masuk ya. Sini. Oke, kemudian di sini saya simulasikan atau saya lihatkan untuk perpindahannya. Di sini kita turunkan tegangannya, tadi berada di 46 volt ya. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN. Dan di sini saya naikkan kembali. Tadi HVR recovery di kisaran 51 volt ya. Di sini kita naikkan. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan. Kita tunggu kisaran 1 menit ya.
Oke, di sini secara otomatis berpindah ke inverter kembali ya. Kemudian di sini saya akan ganti prioritasnya menjadi prioritas AC. Oke, di sini sudah langsung otomatis berpindah ya karena input PLN saya nyalakan. Kemudian di sini ketika PLN ini off, oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN. Dan di sini untuk chargingnya kita ubah lagi ke prioritas DC. Sini saya simulasikan ketika baterai habis. Oke, di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Untuk lakukan charging di sini kita ubah prioritasnya menjadi prioritas AC. Kita tunggu sampai charging ya. Oke, di sini langsung naik ya. Tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya. Oke, di situ mulai naik dan tandanya berfungsi ya untuk charging dari PLN. Oke, di sini kita akan lakukan pengujian beban ya. Di sini kita ubah kembali prioritasnya menjadi prioritas DC. Dan di sini input PLN saya off-kan terlebih dahulu ya, dan baterai saya on-kan. Oke, di sini saya akan ujikan beban dengan menggunakan beban blower dan juga beban pemanas ya. Oke, sini saya akan ujikan dengan menggunakan beban pemanas terlebih dahulu ya. Oke, di sini terbaca kisaran 1000 watt ya. Kemudian saya ganti menggunakan beban blower. Oke, 4600 ya. 5000 watt, kita tambah lagi 5100 ya. Di sini alarm berbunyi. Oke, kita tunggu sampai inverter off ya. Ini 5000-an watt ya. Ini. Kita tunggu sampai inverter off. Oke, di sini inverter off karena ada kelebihan beban ya, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, di sini inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini saya akan simulasikan
ketika menggunakan prioritas AC ya. Kita nyalakan kembali input PLN nya. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan dan berpindah ke PLN ya. Sini saya simulasikan menggunakan beban sekitar 1300-an watt ya. Di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Ya, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, secara otomatis di sini langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 5000 watt 48 volt sebelum kami kirim. Terima kasih.